Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik ya. Bertemu lagi dengan saya Mega di channel YouTube Rumbel Math. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang eksponen. Apa sih eksponen itu? Ya, eksponen itu sebenarnya adalah bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat yang telah kalian pelajari di bangku SMP kelas 9. Nah, jadi di kelas 10 ini kita akan melanjutkan materi dari eksponen bilangan berpangkat yang telah kalian pelajari di SMP. Namun sebelumnya, mari kita mengingat dan mengulang apa yang telah kalian pelajari sebelumnya. Baiklah, bilangan berpangkat ya. Jika ada 2 pangkat 5, ini berarti 2 pangkat 5 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 5 kali. Bagaimana jika ada 2 pangkat 1000? Ini berarti 2 pangkat 1000 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali terus dengan 2 sebanyak 1000 kali. Nah, sekarang 2 adalah bilangan pokok. Sedangkan 5, 1000 merupakan bilangan pangkat. Jika bilangan pokok kita beri simbol A dan bilangan pangkat kita beri simbol N, maka akan diperoleh rumus A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A dikali terus dengan A sebanyak N kali. Inilah bentuk umum dari bilangan berpangkat atau eksponensial. Jika ada min 2 berarti negatif. Min 2 dikali lagi dengan min 2, hasilnya positif. Min 2-nya ada 2. Jika dikali lagi dengan min 2, berarti min 2-nya ada 3, hasilnya negatif. Jika dikali lagi dengan min 2, min 2-nya ada 4, berarti positif. Maka dapat disimpulkan bahwa jika min 2-nya dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya positif. Tapi jika min 2-nya dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya negatif. Contoh, min 2 pangkat 4, hasilnya berapa ya? Karena 4 adalah bilangan genap, maka hasilnya pasti positif. Baiklah, kita kerjakan. Min 2 pangkat 4 sama dengan min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2 sebanyak 4 kali. Min 2 dikali min 2 berarti plus 4. Plus 4 dikalikan dengan min 2 sama dengan min 8. Min 8 dikalikan dengan min 2 sama dengan 16. Positif. Bagaimana jika A pangkat 2 dikali A pangkat 3? A pangkat 2 berarti A dikali A. Sedangkan A pangkat 3 berarti A dikali A dikali A sebanyak 3 kali. Jika kita jumlahkan A pangkat 2 dikali A pangkat 3, ini berarti A dikali A dikali A dikali A dikali A sebanyak 5 kali. Berarti A pangkat 2 dikali A pangkat 3 sama dengan A pangkat 5. Hal ini menunjukkan bahwa jika bilangan berpangkat dikali, maka pangkatnya dijumlah. Karena A pangkat 2 dikali A pangkat 3 sama dengan A pangkat 2 ditambah 3, yaitu A pangkat 5. Selanjutnya, bagaimana jika ada A pangkat 7 dibagi dengan A pangkat 5? A pangkat 7 sama dengan A dikali A dikali A dikali A terus dikali A sebanyak 7 kali. Dan A pangkat 5 sama dengan A dikali A dikali A dikali A dikali A sebanyak 5 kali.
Jika kita bagi A dibagi A, maka hanya tersisa A dikali A, yaitu A pangkat 2. Ini berarti jika bilangan berpangkat dibagi dengan bilangan berpangkat, maka pangkatnya dikurang. Berarti A pangkat 7 dibagi dengan A pangkat 5 sama dengan A pangkat 7 dikurang 5, yaitu A pangkat 2. Inilah sifat-sifat eksponen bilangan bulat yang kedua, yaitu jika A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M dikurang N. Baiklah, selanjutnya, bagaimana jika ada A pangkat 5 dibagi dengan A pangkat 5? Ini berarti A pangkat 5 sama dengan A dikali A dikali A dikali A dikali A sebanyak 5 kali. Berarti A pangkat 5 dibagi A pangkat 5 sama dengan A dikali A dikali A dikali A dikali A dibagi dengan A dikali A dikali A dikali A dikali A. Hasilnya sama dengan 1. Pada sifat sebelumnya, kita telah mempelajari sifat bilangan berpangkat, jika dibagi maka pangkatnya dikurang. Maka A pangkat 5 dibagi A pangkat 5 sama dengan A pangkat 5 dikurang 5, yaitu A pangkat 0. Maka nilai dari A pangkat 0 sama dengan 1. Berarti berdasarkan sifat ini, nilai 5 pangkat 0 sama dengan 1. 20 pangkat 0 sama dengan 1. 100.000 pangkat 0 sama dengan 1. A pangkat 0 sama dengan 1. Bilangannya berlaku untuk semua bilangan, kecuali 0. Karena 0 pangkat 0 tidak terdefinisi. Dari sifat ini, maka dapat kita simpulkan bahwa semua yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1, kecuali angka 0. Dan misalkan 5 pangkat 0 sama dengan 1, 100.000 pangkat 0 sama dengan 1, 50.000 pangkat 0 sama dengan 1. 5 pangkat 0 sama dengan 1. Tetapi apakah min 5 pangkat 0 sama dengan 1? Jawabannya adalah iya. Karena A pangkat 0 sama dengan 1 berlaku untuk semua bilangan kecuali 0. Min 5 bukan bilangan 0. Berarti min 5 pangkat 0 sama dengan 1. Berbeda halnya dengan min 5 pangkat 0 dengan min 5 pangkat 0. Min 5 pangkat 0, minnya juga di dalam kurung. Sedangkan min 5 pangkat 0, minnya di luar. Maka yang dipangkatkan hanya 5-nya saja. Maka min 5 pangkat 0 sama dengan 1. Sedangkan min 5 pangkat 0 sama dengan min 1. Yang membedakannya adalah tanda kurungnya. Baiklah, selanjutnya sifat-sifat eksponen bilangan bulat yang ketiga, yaitu jika ada A dikali B pangkat N, ini berarti A pangkat N dikali B pangkat N. Begitu juga jika dibagi. Jika ada A dibagi B pangkat N, berarti ini sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Ini pangkatnya tidak dijumlah atau dikurang ya, karena bilangan pokoknya berbeda. Pada sifat nomor 1 dan 2 tadi, bilangan pokoknya sama-sama A. Pangkatnya yang berbeda, maka bisa dijumlahkan. Jika pangkatnya berbeda atau sama pun bisa dijumlahkan, asalkan bilangan pokoknya sama.
Tetapi jika bilangan pokoknya berbeda seperti ini, yang satunya bilangan pokoknya A, yang satunya lagi bilangan pokoknya B, ini berbeda, berarti tidak bisa dijumlahkan, maka pangkatnya sama. Baiklah, sifat eksponen bilangan bulat berikutnya adalah jika ada A pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. A pangkat 2 berarti A dikali A. A dikali A dipangkatkan dengan 3 berarti A dikali A, dikali A dikali A, dikali A dikali A, sebanyak 3 kali. Jika kita lihat, ini berarti A-nya dikalikan sebanyak 6 kali. Hal ini menunjukkan bahwa A pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3 sama dengan A pangkat 6. Ini berarti bahwa jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya bisa dikali, yaitu A pangkat 2 dipangkatkan dengan 3 sama dengan A pangkat 2 dikali 3 sama dengan A pangkat 6. Inilah sifat eksponen bilangan bulatnya, yaitu A pangkat M dipangkatkan dengan N berarti sama dengan A pangkat M dikali N. Baiklah, sifat eksponen berikutnya adalah A pangkat negatif N sama dengan 1 dibagi A pangkat N. Dan selanjutnya, jika 1 dibagi A pangkat negatif N, pangkat negatifnya bisa berubah menjadi positif, sehingga menjadi A pangkat N. Dengan kata lain, jika ada suatu bilangan berpangkat negatif, dia bisa berubah menjadi positif jika posisinya dipindahkan. Yang posisi penyebut bisa berubah menjadi positif jika posisinya dinaikkan ke posisi pembilang. Suatu bilangan jika berada di posisi pembilang, pangkatnya negatif, bisa berubah menjadi positif jika bilangannya dipindahkan ke penyebut. Baiklah, dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa terdapat 8 sifat-sifat eksponen bilangan bulat seperti di bawah ini. Agar lebih paham, untuk video selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi hari ini penjelasannya mudah untuk kalian pahami. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, silahkan di-subscribe, like, share ke sosial media yang kalian punya. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri video ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.